Bapak dan Ibu, saudari dan saudara yang terkasih, seperti tadi sudah kita dengar di bagian awal perayaan Ekaristi ini, bahwa gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga tanggal 15 Agustus, lalu kemudian supaya kita bisa bersama-sama merayakan peristiwa iman ini, gereja memindahkan perayaannya ke hari Minggu yang terdekat. Maka selalu tanggal 18 Agustus untuk tahun 2024 ini. Ketika kita mendengar pernyataan iman bahwa Maria diangkat ke surga, itu diangkat dengan jiwa dan raganya. Harusnya ini terjadi nanti ketika Yesus datang untuk kali kedua, bukan sekarang. Bukan pada waktu dulu, tapi nanti ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, semua orang akan mengalaminya. Dalam kredo atau dalam doa aku percaya, dia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Jadi kalau detik ini Yesus datang untuk kedua kalinya, kita orang-orang yang masih bernafas akan diadili. Termasuk juga dengan saudara-saudara kita yang sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Disitulah baru kita nanti akan mendapatkan kebangkitan badan. Seperti yang kita selalu ucapkan dalam doa aku percaya. Kebangkitan badan, kehidupan kekal, amin. Maka itu akan terjadi nanti setelah Yesus, pada waktu Yesus datang untuk kedua kalinya. Namun Maria ini mendapat keistimewaan, privilege khusus. Karena apa? Ya, itulah yang akan kita renungkan bersama dalam perayaan Ekaristi ini. Sebelum kita renungkan, saya mau menyampaikan bahwa hanya Maria yang mendapatkan privilege khusus ini. Kita jangan bermimpi. Bisa kita berharap akan kebangkitan badan kelak, tetapi untuk mendapatkan keistimewaan khusus ini hanya Maria. Kita bisa seperti Maria, tapi nanti setelah Yesus atau pada waktu Yesus datang untuk kedua kalinya. Syukur-syukur kalau kita masih hidup. Kalau kita masih hidup berarti Yesus datang untuk kedua kalinya tidak lama lagi. Kenapa Maria mendapatkan keistimewaan khusus sehingga dia melampaui, mendahului semua orang untuk diangkat jiwa dan raganya ke surga? Kita sudah tahu itu sebenarnya. Karena Maria itu adalah Bunda Allah. Maka gereja juga meyakini bahwa Maria sebagai Bunda Allah itu sudah bebas dari dosa bahkan sejak dalam kandungan. Itu selalu juga dirayakan oleh gereja sebagai hari raya. Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Semoga kita ingat itu tanggal berapa kira-kira dirayakan oleh gereja. Sehingga Maria ini tidak terkena maut. Maut dalam arti dia mengalahkan maut, dia bisa naik ke surga dengan jiwa dan raganya. Karena buah atas dosa ialah maut. Sedangkan Maria mulai dari sejak dalam kandungan, lalu dilanjutkan dengan kehidupan sehari-hari yang sederhana, tidak pernah tersentuh oleh maut. Maka dia tidak mendapatkan buah dari dosa, yaitu maut. Sehingga Maria ini bisa diangkat dengan jiwa dan raganya ke surga. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa Maria itu bukan berarti tidak membutuhkan kuasa Yesus. Yesus kan datang ke dunia ini untuk menghapuskan dosa seluruh umat manusia. Sementara Maria bahkan sudah sejak dalam kandungan katanya tidak terkena dosa. Apakah lalu Maria itu tidak membutuhkan kuasa penyelamatan dari Yesus Kristus? Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang tidak membutuhkan kuasa penyelamatan dari Yesus Kristus, termasuk Maria sendiri.
Memang itulah tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa. Sementara Maria tadi katanya dia dikandung tidak dalam keadaan berdosa. Lantas apakah dia tidak membutuhkan kuasa penyelamatan dari Yesus? Sekali lagi bahwa semua makhluk di dunia ini membutuhkan kuasa penyelamatan dari Yesus. Maria mendahului kuasa itu untuk mendapatkan kuasa itu. Jadi sebelum Yesus turun ke dunia ini mengalami kehidupan selama 33 tahun lalu wafat di kayu salib, Maria sudah terlebih dahulu mendapatkan kuasa penyelamatan dari Yesus. Bahkan sebelum dia lahir dia sudah mendapatkan kuasa itu. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Yesus? Dia bisa mendahulukan Maria untuk mendapatkan kuasa penyelamatannya yang disalib. Lalu kita kembali lagi kepada Maria. Maria dalam kandungan dilanjutkan dengan kehidupan sehari-harinya yang biasa, tidak pernah tersentuh oleh dosa. Itu sudah dipersiapkan oleh Allah sebagai tabernakel, tempat Allah akan bersemayam. Lalu gereja apakah tidak meyakini Maria itu meninggal dunia? Dalam katekismus gereja Katolik dikatakan setelah mengakhiri perjalanannya di dunia ini. Hanya dengan kata-kata seperti itu gereja mengungkapkan imannya setelah mengakhiri perjalanan hidup di dunia ini. Tidak dikatakan setelah Maria meninggal dunia, tapi setelah mengakhiri perjalanan hidup di dunia ini. Maka saudari dan saudara, Bapak dan Ibu yang terkasih, ketika gereja atau kita semua merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga, itu bukan kita mengagung-agungkan Maria, bahkan mungkin cenderung menyamakan Maria dengan Allah. Karena apa yang dialami oleh Maria itu sama persis dengan apa yang dialami oleh Yesus. Tapi tujuan gereja bukan untuk menyamakan Maria dengan Yesus. Hanya gereja melihat Maria ini teladan sempurna Yesus Kristus. Tokoh yang paling bisa menyerupai Yesus Kristus. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menyerupai Yesus Kristus seperti Maria sendiri. Sehingga Maria pun menjadi Rasul Kristus. Walaupun dia tidak masuk dalam kelompok 12. Tapi Maria adalah Rasul Kristus, bahkan mungkin melebihi iman 12 murid yang lainnya. Saudari dan saudara yang terkasih, Anda semua, kita yang merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga, lalu kemudian diajak untuk memiliki pengharapan akan kebangkitan badan. Kredo yang kita ucapkan setiap minggunya, aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal, itu bukan makna kiasan. Kalau kita selalu mengungkapkannya dalam perayaan Ekaristi setiap minggu, kebangkitan badan, itu bukan makna kiasan untuk memperindah doa aku percaya itu, tidak. Tapi itu makna yang sesungguhnya, kebangkitan badan. Itu sudah dialami oleh Maria terlebih dahulu. Kita kapan? Nanti ketika Yesus datang untuk kali kedua. Maka perayaan hari ini Maria diangkat ke surga bukan untuk mengagung-agungkan atau menyamakan Yesus dengan Maria, tapi mau mengajak umat bahwa kita memiliki iman atau kepercayaan akan kebangkitan badan. Badannya bagaimana? Badan kita, bagaimana nanti Yesus akan membangkitkan, bukan urusan saya, urusan Yesus. Maria sudah terlebih dahulu mendapatkan keistimewaan dibangkitkan, dinaikkan ke surga dengan jiwa dan raganya.
Saudari dan saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil yang lain dikatakan oleh Yesus, ibu dan saudara-saudaraku ialah orang-orang yang mendengarkan sabda Allah. Itu bukan berarti Yesus durhaka, tidak mau mengakui Maria sebagai ibunya. Ketika dia berkata, ibu dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah. Karena Maria memang pendengar yang sejati. Bukan pembicara yang mantap, tapi pendengar yang sejati. Dan itu kriteria Maria menjadi murid yang unggul dibandingkan murid-murid yang lainnya. Bukan seorang banyak bicara, tapi pendengar yang sejati. Semoga kita menjadi seperti Yesus lewat jalan yang telah diajarkan oleh Maria. Menjadi rasul yang baik, pendengar yang sejati, pendengar sabda Allah. Tuhan memberkati.